Jumpa kembali kita di dalam ibadah Philadelphia Kids Online Class. Nah, anak-anak sudah siap semuanya untuk pagi ini bersama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, pasti anak-anak sudah siap saat ini bersama dengan orang tua masing-masing dan siapapun yang mendampingi anak-anak pagi ini. Anak-anak pasti sudah siap dan bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Ya, karena kita bersyukur bahwasanya kasih Tuhan untuk kita semua, berkat Tuhan dan kasih-Nya selalu ada untuk kita. Kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, semuanya berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini Tuhan beri kesempatan untuk kami boleh bersama-sama meskipun online, kami boleh memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Dan kami rindu Tuhan untuk juga bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan untuk kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Tolong kami Tuhan, setiap kami pimpin dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh berkonsentrasi di dalam ibadah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, pagi ini anak-anak di dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Tante ajak untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati kita dengan gerakan, dengan tepuk tangan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita bersyukur, kita bersukacita karena kasih Tuhan. Sebagai anak-anak semua dan tante juga yang sudah diselamatkan, diberi kemenangan, kita akan bersukacita dan kita akan mengerjakan keselamatan di dalam setiap kehidupan kita, memancar seperti bintang-bintang di langit, untuk kita boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Kita siap untuk memuji Tuhan. Silakan untuk berdiri semua anak-anak bersama orang tua dan yang mendampingi. Kita akan naikkan pujian seperti bintang. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Sekali lagi kita nyanyi pujian ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Yeay. Puji Tuhan, anak-anak sudah bersemangat semua untuk memuji Tuhan pagi ini. Silakan duduk anak-anak. Ya, saat ini kita rindu untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini nanti Ibu Odi yang akan menyampaikan firman Tuhan.
Mari anak-anak, kita siapkan hati kita untuk kita terus boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Kita mau gunakan setiap tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mata, mulut, tangan, dan kaki, semuanya kita boleh melakukan segala hal dengan memuliakan nama Tuhan melalui organ tubuh yang sudah diberikan kepada setiap kita. Kita akan naikkan pujian Mata Kecil Ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini, untuk melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini, akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi semua orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mulut kecil ini, akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini, akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Anak-anak, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini saya sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Berikan kami konsentrasi, berikan pimpinan Tuhan untuk kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Ya, kita sudah memuji Tuhan yang sudah dipimpin oleh Tante Endang tadi, dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap Alkitabnya? Ayo coba anak-anak cek dulu, sudah ada Alkitab di depannya? Yuk kita mari buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai yang 18. Ayo coba anak-anak dibuka. Mari kita baca pelan-pelan saja supaya kita mengerti firman Tuhan ini. Ibu Rodi akan bacakan. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu
dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun kerjakan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang saat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ayat 18, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Iya, demikian firman Tuhan anak-anak. Pada pagi hari ini tema kita adalah kerjakanlah keselamatanmu. Nah, anak-anak, orang percaya kepada Kristus itu disebut anak-anak Allah. Bagaimana kerjakan keselamatanmu? Bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita? Nah, seperti firman Tuhan tadi dikatakan, taat. Nah, ketaatan itu adalah mewujudkan kita untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan taat kepada siapa? Kita taat kepada orang tua. Kita taat kepada guru kita. Kita taat kepada hamba Tuhan kita atau gembala kita atau pembimbing kita. Itu adalah ketaatan yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ketaatan apa lagi yang harus kita bisa lakukan? Yaitu melakukan kebenaran. Selama ini, apakah kita suka berbohong? Apakah anak-anak suka berbohong? Apakah anak-anak suka menyontek? Apakah anak-anak suka membuli teman? Nah, itu yang harus kita kerjakan. Tidak boleh lagi kita melakukan itu karena kita ini adalah anak-anak Allah yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi apa yang kita lakukan anak-anak? Melakukan keadilan. Nah, melakukan keadilan apa, Bu Odi? Kita harus bisa memberi keadilan. Contohnya seperti ada kakak adik, ada adik kita punya mainan. Nah, kita kan udah besar, tetapi adik kita masih kecil. Papa mama beli mainan baru. Kita katakan apa? Mama tidak adil, papa tidak adil. Kenapa saya yang tidak dikasih mainan? Lah, anak-anak, bukan papa mama tidak adil, tetapi adik kita butuh mainan. Sedangkan kita sudah besar, tidak butuh mainan, butuh yang lain. Mungkin butuh sepatu, baju, tas. Nah, itu adalah satu keadilan yang papa mama kerjakan dan berikan kepada kita sebagai anak-anak. Taat kepada guru. Taat kepada guru adalah mengerjakan PR yang sudah guru kita berikan.
Bukan kita abaikan PR itu atau pekerjaan rumah itu. Kita melakukannya dengan baik, dengan taat. Tidak ogah-ogahan, tidak menyepelekan. Apalagi sekarang ini PJJ. Wah, guruku kan gak tahu kalau aku bukan yang kerjakan. Biar mamaku atau papaku yang kerjakan. Itu satu ketaatan kita yang harus kita ubah. Tidak ada kata mama papa yang kerjakan PR, tetapi satu pekerjaan kita yaitu untuk taat kepada guru kita, mengerjakan sendiri pekerjaan rumah kita. Itu salah satu bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita. Nah, anak-anak, bagaimana lagi kita mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu? Dengan takut dan gentar. Coba kita lihat di ayat yang ini tadi, ayat 12 tadi. Dengan takut dan getar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Takut dan getar itu bagaimana, Bu Odi? Takut dan getar itu adalah takut melakukan dosa. Kita jauh dari dosa, tidak sama seperti yang lain. Suka-sukanya mengambil barang orang lain. Itu terserah dia. Tetapi di dalam firman Tuhan, bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita anak-anak sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita kerjakan dengan takut dan getar. Artinya bahwa kita jauh dari dosa. Dan kita apa? Kita menghormati Tuhan yang sudah memberikan kita keselamatan itu. Apakah anak-anak suka berbantah-bantah kepada orang tua? Apakah anak-anak suka menyontek selama ini? Itu adalah anak-anak membuktikan bahwa tidak takut dan getar dengan dosa yang sudah anak-anak lakukan. Tetapi apa yang anak-anak lakukan? Kalau anak-anak sudah merasa bahwa anak-anak sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka jauh dari dosa itu semua. Sekarang anak-anak suka memberi, suka berbagi, suka berkata-kata sopan, hormat kepada orang yang lebih tua, menghargai sesama, menghargai pendapat orang lain. Itu adalah bukti-bukti anak-anak takut dan getar. Anak-anak yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana lagi kita mengerjakan keselamatan itu? Terus beriman kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, kita tetap beriman kepada Yesus. Mungkin kita jatuh sakit, kita tetap beriman kepada Yesus. Mungkin kita dalam keadaan susah, kita tetap beriman kepada Yesus. Tidak mempengaruhi iman kita itu. Karena kondisi kita sakitlah, miskinlah, atau kayalah, atau apapun. Tetapi kita tetap beriman kepada Yesus. Dan tetap bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan itu adalah bukti bahwa kita mau mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam diri kita. Dalam diri Bu Odi dan dalam diri anak-anak semuanya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan mungkin bertanya, kenapa sih Bu Odi harus kita kerjakan keselamatan itu? Kan Tuhan sudah kasih. Kenapa kita lagi harus mengerjakannya? Nah, itu dia. Karena apa? Karena pertama yaitu karena orang percaya adalah gambar dan rupa Allah. Kalau gambar Tuhan dan rupa Tuhan ada di dalam kita, maka kita harus apa tadi? Taat. Kita harus
memiliki hubungan yang istimewa kepada Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan. Melalui apa? Ya, melalui kita membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu adalah hubungan kita yang intim bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, mengapa orang percaya mengerjakan keselamatan? Saat ini yang kedua adalah orang percaya diselamatkan karena imannya kepada Yesus. Kenapa harus? Karena kita sudah beriman kepada Yesus. Nah, kalau kita sudah beriman kepada Yesus, maka kita harus mengerjakan keselamatan itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti seorang yang ikut lomba lari. Anak-anak pernah ikut lomba lari? Mungkin ada beberapa anak-anak yang sudah pernah ikut lomba lari. Bu Odi pernah ikut lomba lari waktu masih SMP. Seorang yang ikut lomba lari, apakah yang sakit? Apakah yang lemah? Tidak. Anak-anak yang ikut lomba lari adalah yang kuat, yang sehat badannya, yang tidak mengeluh, aduh, enggak mah. Nah, itu enggak bisa ikut lomba lari. Yang siap ikut lomba lari adalah siap secara fisik, dia sudah pakai sepatu, sudah pakai baju olahraga, dan sudah disiapkan sebelumnya kuat untuk berlari. Sehingga sampai pada tujuan nantinya. Nah, demikian juga kita, kenapa kita harus mengerjakan keselamatan kita? Supaya kita bisa terus berjalan, terus berlari sampai pada tujuan. Dan itulah yang Tuhan harapkan kepada kita. Maka kita tetap mengerjakan keselamatan itu di dalam Yesus. Mungkin anak-anak bertanya lagi, dengan cara apa Bu Odi saya harus mengerjakannya? Seperti yang Bu Odi katakan tadi, yang pertama adalah dengan ketaatan. Yang kedua adalah takut dan getar melakukan dosa atau menjauhkan dosa dari kita. Dan yang ketiga, bersyukur selalu dalam kondisi apapun. Dan yang terakhir adalah beriman atau mempercayai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Keempat hal ini, kalau anak-anak sudah mengerjakannya, kalau anak-anak sudah melakukannya, itu artinya bahwa kita sudah mengerjakan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada Bu Odi dan kepada anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Amin. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh mendengar bersama. Dan biarlah itu anak-anak boleh mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Untuk boleh taat kepada Tuhan, untuk boleh takut dan gentar melakukan dosa atau menjauhkan dosa dari mereka, dan tidak bersungut-sungut dalam kondisi apapun, tetapi mereka sungguh-sungguh percaya dan bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi saat ini yang mereka alami. Dan biarlah mereka tetap mempercayai Tuhan selamanya, sungguh-sungguh, dari sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga anak-anak ini Bapa boleh sampai kepada finish yang ada, yang Tuhan sudah berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Berkati semua anak-anak yang ada di rumah Bapa, berikan kesehatan kepada mereka. Berikan mereka hikmat yang daripada-Mu Tuhan, untuk boleh melakukan
hal-hal yang baik yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga kedua orang tua mereka Bapa dalam pekerjaan mereka, di dalam segala aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan berkati, dan berkati juga anak-anak yang saat ini masih PJJ. Kami mohon Tuhan juga siapkan mereka, khususnya untuk anak-anak yang sebentar lagi kelas 6 yang akan mengikuti ujian. Tuhan berkati mereka semua, siapkan mereka semua Bapa, sehingga ujian yang akan mereka hadapi nanti, mereka ikuti bersama, biarlah itu Bapa boleh mereka lakukan dengan baik, dengan tidak melakukan dosa atau menyontek apapun juga, tetapi mereka sungguh-sungguh belajar dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, berkati anak-anak kami juga mungkin dalam keadaan sakit, lemah tubuh, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka satu persatu sehingga mereka boleh sembuh dan dikuatkan dan dipulihkan kembali. Terima kasih Bapa di surga untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati juga guru-guru yang sudah mengajar hari ini dan semua guru-guru yang ada. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, anak-anak, sebelum kita berpisah dalam ibadah ini, Tante tetap mengingatkan kepada setiap anak-anak, yang pertama, anak-anak tetap dengan setia memberikan persembahan persepuluhannya. Kita mau belajar memberi untuk Tuhan, dan anak-anak setiap hari atau setiap minggunya bisa menyisihkan uang jajannya dan diberikan di dalam celengan, kemudian dititipkan kepada orang tua atau guru-guru yang ada untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Tante Endang mewakili Komisi Anak Philadelphia mengucapkan terima kasih untuk persembahan anak-anak yang sudah diberikan. Begitu juga untuk anak-anak yang belum memberikan, bisa memberikan di kesempatan yang ada, dan Tante ucapkan terima kasih. Dan satu lagi, Tante mengingatkan supaya anak-anak tetap melakukan protokol kesehatan 5M. 5M. Yang pertama, anak-anak menggunakan masker ketika keluar rumah. Kemudian yang kedua, anak-anak rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian yang ketiga, anak-anak menjaga jarak. Dan yang keempat, anak-anak mengurangi bepergian kalau tidak perlu. Kemudian yang terakhir, hindari kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online kelas Philadelphia Kids minggu depan.